Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Materi kita pada hari ini adalah surat pribadi dan surat dinas. Kalian tentunya pernah ya berkirim surat, baik kepada teman, saudara, atau surat kalian ke sekolah saat kalian izin untuk tidak masuk sekolah. Sebelum masuk ke materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menentukan struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas yang telah kalian baca. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi atau pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi dulu. Jadi, surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang pribadi kepada seseorang pribadi pula atau petugas lembaga instansi. Contohnya seperti yang telah Ibu sebutkan barusan, surat kalian kepada saudara, kepada teman, dan sebagainya. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dibuat oleh instansi-instansi, baik instansi sipil maupun instansi militer, demi kepentingan tertentu. Lanjut ke materi yang kedua. Setelah kalian mengetahui apa definisi atau pengertian dari surat pribadi dan surat dinas, kalian juga tentunya harus mengetahui struktur dari surat pribadi dan surat dinas, agar ketika kalian membuat surat pribadi dan surat dinas nanti, kalian tidak salah menggunakan strukturnya. Yang pertama kita bahas mengenai struktur surat pribadi dahulu. Struktur surat pribadi yang pertama yaitu tanggal surat. Di sini tertulis Yogyakarta 31 Mei 2007. Ini ditulis seperti biasa saja, tanggal biasa dan juga tempat kalian menulis surat. Struktur yang kedua yaitu nama orang yang dituju. Misalnya kalian ingin mengirimkan kepada saudara, tulis nama saudara kalian. Nah, struktur yang ketiga yaitu isi surat. Isi surat ini memuat apa tujuan kalian membuat surat tersebut, untuk apa. Struktur yang selanjutnya yaitu salam penutup. Dan struktur yang terakhir yaitu ditulis nama pengirim dan tanda tangan si pengirim. Kemudian lanjut ke struktur surat dinas. Struktur surat dinas ini agak berbeda dengan struktur surat pribadi. Strukturnya juga agak lebih banyak dibandingkan dengan struktur surat pribadi. Langsung aja, struktur surat dinas yang pertama yaitu kepala surat. Nah, ini salah satu hal yang membedakan surat pribadi dan surat dinas. Jika surat pribadi tadi langsung ditulis tanggal, sedangkan jika surat dinas dia harus menggunakan kepala surat atau biasa disebut kop surat. Ke struktur yang kedua yaitu tanggal surat. Di sini seperti surat pribadi tadi ditulis biasa saja tanggal surat dan tempat di mana kalian menulis surat tersebut. Yang ketiga yaitu nomor, lampiran, dan hal. Ini merupakan perbedaan kedua antara surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas harus menggunakan nomor, lampiran, dan hal. Yang selanjutnya yaitu alamat yang dituju. Nah, untuk alamat yang dituju di dalam surat dinas ini dituliskan secara lebih jelas kemana surat tersebut akan dikirimkan. Lanjut ke struktur yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini digunakan untuk mengawali surat tersebut. Di sini tertuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menggantinya dengan tulisan dengan hormat.
Struktur yang selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat di dalam surat dinas dituliskan secara lebih rinci. Seperti dapat kita lihat di sini tertulis hari, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya. Struktur yang selanjutnya yaitu salam penutup. Salam penutup ini digunakan untuk mengakhiri surat. Struktur yang terakhir sama seperti surat pribadi tadi, yaitu nama pengirim, dan tanda tangannya. Nah, setelah mengetahui struktur surat pribadi dan surat dinas, kita tentu dapat membedakan dari struktur tersebut. Kita dapat membedakan surat pribadi dan surat dinas. Di sini Ibu sudah mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yaitu dilihat dari tujuan penulisannya. Tujuan penulisan dari surat pribadi yaitu ditujukan untuk seorang pribadi, tidak terikat dengan lembaga. Sedangkan tujuan penulisan surat dinas dituliskan untuk lembaga pemerintahan dan sebagainya. Dari perbedaan bahasanya, surat pribadi menggunakan bahasa yang santai, tidak formal, bahasa sehari-hari kita, tidak terikat dengan kaidah kebahasaan. Sedangkan surat dinas harus menggunakan kaidah kebahasaan dan penulisan yang baku serta formal. Nah, setelah mengetahui definisi struktur surat pribadi, surat dinas, serta perbedaan di antara keduanya, Ibu akan menugaskan kalian untuk menentukan ciri surat pribadi dan surat dinas, serta strukturnya secara berkelompok. Silakan kalian bentuk kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, dan membaca surat pribadi dan surat dinas yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Silakan kalian berdiskusi di WhatsApp group, dan hasil diskusi kalian bisa kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis ya. Hasil diskusi kalian bagus-bagus. Banyak di antara kalian sudah dapat menyimpulkan struktur surat pribadi dan surat dinas dan menentukan isi surat pribadi dan surat dinas. Namun ada beberapa kelompok yang belum tepat dalam menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ibu harap kalian dapat belajar dengan giat lagi ya, agar kalian dapat mengerti materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan apa saja pembelajaran yang kita dapat pada hari ini. Jadi, surat pribadi dan surat dinas memiliki beberapa perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama dari tujuan penulisannya. Berbeda jika surat dinas ditujukan untuk lembaga-lembaga atau instansi-instansi, surat pribadi lebih ditunjukkan kepada perseorangan. Dari dari penggunaan bahasanya, surat pribadi menggunakan bahasa yang non-formal atau bahasa santai, bahasa sehari-hari. Sedangkan surat dinas menggunakan bahasa yang formal dan baku dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan.
Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.